berusia lebih dari 6 dasawarsa, BPK Gunung Mulia telah mempunyai struktur, infrastruktur, serta berbagai hal lain sebagai penunjang pelayanan dan bisnis buku. BPK Gunung Mulia semakin ditantang untuk menunjukkan kematangan di bidang perbukuan karena perkembangan masyarakat semakin kompleks. Maka pada tanggal 17 April 2008, BPK Gunung Mulia membuat sebuah imprint atau anak penerbitan bernama Libri, karena ingin mengembangkan pelayanan kepada masyarakat pembaca yang lebih luas dan bisnis buku di bidang yang lebih luas. Kata Libri berasal dari bahasa Latin liber libri yang berarti buku atau pustaka. Kata ini juga menjadi akar kata library, kata bahasa Inggris yang berarti perpustakaan. Logo Libri berupa lembaran buku terbuka yang membentuk huruf L, inisial dari Libri. Warnanya kuning dan biru tua. Kuning menyimbolkan kesegaran dengan harapan Libri menyajikan informasi yang up-to-date melalui media buku. Biru tua simbol dari inteligensi dan inspirasi, dengan harapan Libri ikut meningkatkan inteligensi dan menjadi sumber inspirasi. Libri menerbitkan buku-buku umum yang mengandung nilai kemanusiaan, mendorong munculnya semangat religius, humanis, pluralis, inklusif, cerdas, berwawasan luas, profesional, dan berbudaya. Bidang buku Libri mulai dari buku bisnis manajemen, motivasi, sosial politik, pengasuhan, kesehatan, inspirasi, kesaksian, novel fiksi, buku pelajaran, dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari buku-buku yang contoh ada di sini seperti Seven Habits dari Sean Covey, juga novel-novel seperti Little House, juga buku pengasuhan, dan juga buku kesehatan seperti kami dari Adirai dan juga dari Dr. Sadoso, dan buku-buku motivasi seperti dari Anthony Dio Martin. Ini sejalan dengan manusia yang mempunyai banyak hal atau nilai untuk dicapai, misalnya kehidupan rohani, keluarga, cinta, persahabatan, bisnis, karir, pendidikan, hobi, keuangan, kesehatan, pengetahuan, kebijaksanaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Jadi, yang diperlukan adalah keseimbangan dan menjaga keharmonisan di antara semua hal itu. Libri memfasilitasi semuanya dengan buku-buku untuk mencapai keseimbangan hidup. Imprint Inspirasi dibentuk pada tahun 2009 seiring dengan diterbitkannya majalah rohani populer mainstream, yaitu majalah Inspirasi. Imprint Inspirasi menghadirkan buku-buku bacaan bermutu yang akan menyulut semangat, menginspirasi, memotivasi, dan juga akan meningkatkan spiritualitas para pembacanya. Saat ini, Imprint Inspirasi telah menerbitkan sekitar 50 judul buku dengan berbagai tema seperti inspirasional dan motivasional, kesehatan, novel, penelaahan Alkitab, yang kesemuanya itu dikemas dengan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh para pembaca yang awam. Sumber materi buku Imprint Inspirasi adalah tulisan-tulisan di majalah, buah pikiran penulis lokal, serta buku terbitan asing. Beberapa buku bestseller Inspirasi adalah Jejak-Jejak Suci volume 1-3. Materinya diambil dari rubrik di majalah Inspirasi bernama sama dengan judul buku tersebut. Jemaat bertanya, pendeta menjawab volume 1 dan 2 juga diambil dari rubrik konsultasi teologi yang diasuh oleh pendeta Joas Adi Prasetya. Naskah-naskah yang diterbitkan merupakan naskah pilihan yang paling diminati oleh pembaca majalah Inspirasi. Imprint Inspirasi juga bekerja sama menerbitkan buku dengan lembaga lain yang menjadi pengisi rubrik di majalah. Dengan RPK-FM misalnya, Inspirasi menerbitkan buku Momen Inspirasi dan Monday Spirit. Dengan Radio Heartline, Inspirasi menerbitkan buku Inspirasi 5 Menit. Judul buku-buku tersebut diambil dari nama acara di kedua stasiun radio tersebut, yang kemudian bersinergi dengan majalah menjadi nama rubrik rutin di majalah Inspirasi. Setelah terkumpul dan memenuhi standar serta kriteria yang berlaku, artikel-artikel tersebut dibukukan.
Imprint Inspirasi terbuka untuk terus menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan juga penulis. Sejak terbit pada bulan Agustus tahun 2009, majalah Inspirasi terus-menerus memperbaiki mutu dan penampilannya. Majalah Inspirasi adalah satu-satunya majalah rohani populer yang ditujukan untuk pembaca, terutama dari gereja-gereja arus utama. Sesuai dengan motonya, rasional, spiritual, dan motivasional. Kami ingin menyediakan bacaan Kristiani yang bermutu, tetapi tidak fanatik, tidak eksklusif, namun sebaliknya pluralis, tidak sektarian, yakni tidak mementingkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi bersifat ekumenis. Kami berharap dengan penerimaan banyak gereja dan kerjasama dengan berbagai lembaga Kristen di Indonesia, majalah Inspirasi akan terus maju mewartakan kabar baik lewat literatur, sesuai dengan visi misi BPK Gunung Mulia sebagai induk dari majalah ini. Perkembangan teknologi semakin hari semakin canggih. Kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama melalui smartphone. Berkat perkembangan teknologi jugalah belanja online jadi hal yang lumrah saat ini. Anak-anak remaja, pemuda, orang tua sudah memanfaatkan teknologi untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Untuk menjangkau mereka yang berada di kota-kota kecil dan besar lainnya di Indonesia, bahkan yang berdomisili di luar negeri, BPK Gunung Mulia mengembangkan toko online bpkgunungmulia.com. Dengan begitu, mereka dimudahkan untuk berbelanja online produk-produk BPK Gunung Mulia, diberi inspirasi dan saat teduh dengan tawaran diskon dan promo yang menarik. Toko online bpkgunungmulia.com dibuat kembali dan diluncurkan pada tanggal 31 Oktober 2011. Cara belanja di toko online BPK Gunung Mulia sangat mudah loh. Pertama-tama, lakukan registrasi. Setelah itu sign in, lalu pilih buku. Langkah berikutnya, lakukan pembayaran. Ada beberapa pilihan yaitu virtual account, internet banking, ATM, atau kartu kredit. Terakhir, konfirmasi pembayaran Anda, lalu logout. Buku akan segera diantar ke alamat yang Anda inginkan. Selain toko online, BPK Gunung Mulia juga memiliki komunitas belanja online di Facebook. Saat ini, kurang lebih 2000 user menyukai fanpage BPK Gunung Mulia karena banyak informasi promosi dan event yang didapatkan di sana. So, nggak sempat ke toko buku? Beli online aja, www.bpkgunungmulia.com.